Ini mekaniknya dulu yang benar. Paling males. Kan? Iya. Kalau jalan mesinnya udah benar, Oke. ya kan ya, baru dinamikanya kita ngomong. Oh. Dinamiknya itu kan kecepatan, Mm-mm. benar ya, putarannya nih. Iya. Kemudian kecepatan Betul. dan daya tahan. Baru ngomongin PES tuh. Baru ngomongin pace. Hmm. Jadi yang Jadi kalau Anda lari pertama udah ngomongin PES, mohon maaf, masuk sekolah dulu. iya. Hai semuanya, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Episode kali ini masih bersama gue Yano sebagai host karena tidak ada host lain. Tidak host lain. Nggak boleh host lain karena ini kan kakak saya ya. Gitu. Segmen kali ini adalah segmen bongkar-bongkar dapur komunitas. Tak buka dong Kenapa? dapurnya. Oh, emang ada dapurnya? Oh, ada. Ada. Kan sekarang kalau restoran kan lagi trennya open kitchen. Iya. Dapurnya transparan. Karena komunitas yang masuk di sini adalah komunitas terpilih. Oh, Itu berarti ada something yang beda dari komunitas lainnya. Amin. Amin. Iya, harus dibahas gitu. Karena tidak sembarangan komunitas. Banyak Bu yang mau masuk cuman Astagfirullah. Yang gitu ya. langsung treasure. Sudah ada Babe Rinaldi Usman dan juga Ibu Kepsek Rizky Sinarespati dari Sekolari. Sehat semua. Walafiat, lahir batin. Sehat Bu Kepsek, Babe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas berkat rahmat Allah. Oh, aduh. Terima kasih sudah diundang juga. Semakin kesini, semakin memenuhi tempat latihan, berbanjar-banjar Aduh. di tahun yang keempat bener kalau nggak salah sekarang ya. Iya. Masuk tahun kelima ya. Masuk tahun Mau- kelima. mau kelima, Bismillah, insya mau Allah. tahun kelima. Itu kalau 4 tahun ke 5 tahun berarti udah masuk PAUD tuh. Ya kan sekolah. Iya. Udah bisa lari ya. Udah bisa lari Bisa harusnya. lari. Nah, kenapa sekolah lari? Sekolah lari karena di saat nama-nama komunitas lain itu ada running club, running team, Berat-beratan gitu ya? runners Oh. gitu. Ini sekolah lari. Itu berarti kan ada sesuatu konsep yang beda daripada biasanya. Ayo, pertanyaan pertama simpel, masih enteng nih. Iya. Siapa yang mau jawab nih? Bukan saya dah. Oke, saya aja kepala sekolah gitu. Oke. Malah bukan saya. Sebenarnya sih mungkin dari awal pendiriannya ya. Jadi waktu itu kan di awal itu saya, Babe, terus ada 2 orang temen juga, ada Adi Stopo. Mungkin kan pernah inget ya yang Ada. Coach Adri. Om Adri, Ya, Coach Adri. gitu. Terus satu lagi ada Mas Mamo. Mm-mm. Nah, kami berempat itu melihatnya waktu itu di tahun 2018 ya, 2018 akhir itu kan lagi hype-nya orang pada ikut race. Nah, tapi eventually banyak sekali yang menjadi korban tanda kutip ya gitu. Jadi hampir setiap race itu ada aja yang cedera, even sampai yang fatal itu kan ada ya. Nah, Meninggal. betul. Nah, kita tuh pengennya itu gimana caranya nih orang-orang itu ikutan race, mereka berlari tapi tahu cara-cara yang benar yang seperti apa, cara-cara yang baik seperti apa gitu ya. Nah, kita pengen menyebarkan virus itu gitu ya, virus berlari itu karena kan ya good things-nya adalah orang-orang jadi senang berolahraga kan. Betul. Tapi kalau caranya nggak tahu yang baik dan benar, jadinya kan ya bisa seenaknya akhirnya kan berakibat seperti itu tadi kan gitu. Nah, dari situ kita berpikir namanya apa ya? Ya kita kan mau ngajarin lari. Ya kalau ngajarin itu namanya di sekolah. Analoginya ke lembaga pendidikan. Iya, Oke. jadi ya udah apa ya? Ya udah sekolah lari. Masa namanya sekolah lari? Gimana sih gitu? Oh, sempat jadi perdebatan tuh di awal. Oh iya, bukan perdebatan sih, cuman yang Diskusi. Iya, Oke. Oh, diskusi ya. Iya, ngece-ngecein aja gitu. Masa kita sekolah berarti ada gurunya gitu. Ya nanti kita cari gurunya dan hal sebagainya gitu. Oke. Ya udah disingkat. Jadi sekolah lari aja. Oh ya udah, ada lagi pula kan karena kita nanti muridnya kebanyakan orang Indonesia pasti kan. Jadi kita pakai bahasanya bahasa Indonesia. Gitu sih. Tanggal berapa nih? Udah bentuknya berarti? Apalah, Kita- founder kita tes. Kita kalau resminya kita sebenarnya 13 Januari 2019. Resminya di akte notaris. Resminya. Wih, udah ada akte notaris. Iya, kita legalize lah. Karena kan kita masih bertanggung jawab ya. Dan di 2018 itu mungkin kita akhir-akhir ya kalau kita mulai ya. Iya. Kita akhir-akhir dulu
kita akhir tahun lah, ada Oktober November lah. Oh, Ya, berarti terus baru kita legalize di Ya. Jadi ulang tahun kita selalu tanggal 13 Januari 2019. 13 Januari. Berarti 2 hari setelah ulang tahun pernikahan Arman Maulana dan Dewi Gita. Iya. Masya Allah. 11 Januari, 13 Januari. Karena ada lagunya itu. Ada lagunya, jadi jeda 2 hari gitu. Ini mau nambahin Bu Kepsek tadi ya, mengenai nama. Nah, ya boleh deh, boleh. Jadi kita waktu itu juga ngelihat ya kenapa namanya sekolah lari. Ya. Kita terinspirasi sebenarnya sama Butet Manurung. Oh iya. Oh, iya kan, iya kan? iya, iya. Butet Manurung kan bikin Tokoh pendidikan sekolah ya. rimba. Oke. Ya, Tahu, tahu, dia tahu, iya, iya. dia kan terhadap anak-anak ini diajarkan anak-anak rimba itu peradaban baca tulis. Ya, peradaban baca tulis. Nah, Betul. esensinya kan nggak beda. Kita mau juga menyebarkan peradaban berlari ya, orang berlari dengan benar, sehat, Betul. bahagia. Betul. Sehingga larinya bisa efektif. Betul. Ya dengan berlatih. Pada waktu itu kenapa kita bikin? Karena cari pelatih susah. Oh. Akses terhadap kepelatihan susah, tapi minat terhadap lari itu banyak. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Oke. Sehingga kita pikir ini mesti kita fasilitasi. Kita belaga-belaga mau ambil tanggung jawab sosial lah. Ya tapi itu kan Karena kalau kita sudah ada mulai- willingness-nya juga udah bagus ya, Be. Itu Gitu. perdebatan juga waktu itu lucu. Kan awalnya dari kerisauan. Ya. Kita risau kan. Terus ini biayanya gimana? Biayanya gimana? Akhirnya kita berempat, ya kita biayain aja. Kita nggak mikir ekonomisasi. Yang penting Ya, sampai jago. sekarang lah ya. Iya. Sampai sekarang kan Iya. kita sekolah gratisnya tetap berjalan. Oh. Jadi kita memang misi kita itu, awalnya tuh sebenarnya bukan lembaga, ya. Awalnya adalah movement, gerakan untuk memikirkan ini dan mengerjakan ini sehingga masyarakat mendapatkan manfaat. Nah, gerakan ini perlahan-lahan kemudian menjadi konkret, tumbuh besar dan terjadi regenerasi di kita. Sekarang tuh yang pegang udah anak-anak muda. Nah, itu nanti, Be. Kita Udah simpen anak-anak dulu muda. regenerasi. Kita ini udah tua-tua nih. Enggak. Jadi kalau saya lihatnya ya, kalau kita lihat National Geographic ya atau Discovery Channel ya, di mana angin, daun-daun, alam itu akhirnya membentuk suatu daun yang berserakan, akhirnya tumbuh pohon baru. Sebenarnya itu kita ininya. Analoginya seperti Analoginya itu. seperti ini gerakannya jadi Oke. gerakan alam. Begitu membawa konsep sekolah gitu ya. Latihan pertama masih inget nggak? Suasananya seperti apa dan siapa yang datang? Oh iya. Pastilah. Kan? Secara founder. Itu seru, itu kan? seru. Itu gimana tuh? Jadi waktu itu pertama kali kita baru ngasih tahu ke teman-teman deket. Jadi waktu itu kan memang karena kitanya juga udah bilang nih sama beberapa teman gitu ya, kayaknya kita pengen deh latihan bareng gitu kan, nanti ada coachnya bla bla bla, kumpul lah waktu itu. Tapi waktu itu pertama kali tetap hari Kamis ya, Be ya? Mulainya emang Jumat. Tetap Kamis ya, tetap hari Kamis. Oh. Jadi dari awal dulu tuh memang udah hari Kamis, Udah Kamis signature-nya malam hari gitu Kamis ya. malam. Iya, signature-nya di Kamis Signature malam. Kamis malam. Itu yang datang kayaknya nggak lebih dari 15 orang. Betul. 15 orang gitu. Tapi dari 15 orang itu ya alhamdulillah solid gitu ya, dan beberapa lama kemudian tuh mereka masih join sampai sekarang pun Sampai masih sekarang. suka datang gitu. Ah. Nah, coach pertama itu adalah Coach Adri. Coach Adri. Ya, jadi dari Iya. 4 founder itu memang kita ngelihat Coach Adri ini dia tahu teori dasarnya. Oke. Cuman memang kan dia bukan coach profesional karena kan Betul. dia kan seperti kita juga karyawan gitu ya. Nah, jadi basic mengajarnya itu sama dia ya dipraktekkan untuk dia sendiri gitu sebelumnya. Jadi pada saat kita mau bikin kolari itu kita bilang udahlah lu aja yang ngajar gitu kan, lu punya ilmu banyak nih di share Sharing. dong Oke. gitu. Itu dia kenapa ada tagline-nya running is sharing ya? Betul, Iya. betul. Dulu di baju pertama MR ada tuh. Running is sharing. Iya. Sampai sekarang kita Iya, iya. nggak pernah hilangin itu. Saya di mantau loh. Coach Adri itu Coach Adri itu dari kecil dia emang udah olahraga. Oke. Dia itu olahraga dari kecil, dia ikut PB tangkas tuh dulu waktu kecil. PB tangkas tuh badminton. bulu tangkis, Iya. badminton, Iya, dan iya. terus dia berlatih juga di PASI kalau nggak salah saya waktu kecil. Oh, di Dia PASI. dari awal sampai muda kecil, Ah. sehingga waktu dia mahasiswa dia ikut pencinta alam, tuh Mahitala Unpad. Iya. kan? Oh, Mahitala. Unpad. Oh, iya, iya, Dia- Mahitala, dia tahu, tuh- tahu. dia ikut. Jadi memang dia secara pengetahuan ada, badan juga fit ya, di antara Iya. kita pada waktu itu ya. Iya. Di antara kita ya. Dan yang Kok bisa paling dibilang? tahu- Iya. yang Kok bisa paling dibilang tahu- fit di antara semuanya kenapa? Ya karena dia memang menjaga Iya. badan kan, dan Oke. dia olahraga dan dia punya ilmu.
gitu kan, kita organisir, dia yang latih. Itu 15 orang tadi itu ya. Iya, Yang dan awalnya. waktu itu kan memang terus terang saya sendiri itu baru belajar larinya itu waktu tahun 2018 itu. 2018. Iya, baru awal itu. Kalau Babe dulu sempat lari terus off, terus waktu kita 2018 itu juga baru mulai lari lagi gitu. Nah, di situ Coach Adri yang ngasih bimbingan awal gitu kan ya, lu larinya begini, yang ini harusnya begini, mendingan kita seperti itu. Kalau bicara soal sekolah kan ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran apa yang dikasih di sekolah lari? Itu apa aja? Yang pertama sih, yang pasti ini warisan dari Coach Adri ya, sampai sekarang masih kita terapkan terus adalah running form. Running form. Jadi pada saat kita mau berlari, yang harus dibentuk dari awal ini adalah running form. Tapi ngebentuk running form itu nggak semata-mata sekali dua kali, gue udah tahu nih running formnya. Karena dengan latihan yang continue itu akan terbentuk sendiri running formnya seperti apa. Nah, kalau yang lain-lain mungkin itu berkembang dari ilmu yang sekarang gitu ya, Bay ya. Iya, jadi nambahin book abstract. Kita tuh dari awal udah ngelihat bahwasannya lari itu kan sesuatu yang orang pikir orang bisa. Iya. Kita pikir juga selama ini lari itu lari aja. Iya. Kita pikir orang bisa. Padahal ini olahraga yang nggak sembarangan. Betul. Karena dia high impact. Setuju. Ya. Setuju. Jadi kita waktu itu bikin gimana caranya sih supaya efektif. Kita ibaratkan badan kita ini kayak mesin. Mesin itu kan ada dua unsur ya. Mekanik dan dinamik. Betul. Ya. Mekaniknya adalah bentuk dia bergerak. Bentuk dia bergerak dan cara dia bergerak. Bentuk gerakannya kan, kalau mesin kan ada atas bawah, kiri kanan, gitu kan ya. Ini dulu yang bener nih. Ya, dan cara bergeraknya. Gimana cara bergeraknya, ya. Nah, ini tercover dalam body form, running form, sama ABC. Agility, balance, coordination, ya. Ini mekaniknya dulu yang bener. Paling males. ABC. Iya. Kalau jalan mesinnya udah bener, ya kan ya, baru dinamikanya kita ngomong. Dinamiknya itu kan kekuatan, bener ya, putarannya nih. Iya. Kemudian kecepatan dan daya tahan. Baru ngomongin pace tuh. Baru ngomongin pace. Jadi kalau Anda lari pertama udah ngomongin pace, mohon maaf, masuk sekolah ini. Jadi supaya nggak terjadi sesuatu cedera atau dan segala macamnya. Nah, kalau mekanikanya benar, caranya benar, gitu ya, itu akan ngikut kok. Betul. Itu akan ngikut. Nah, ini yang kita buat kesadaran. Dan ini juga yang kita lihat obat buat orang supaya nggak celaka. Kan kita awalnya risau orang celaka tuh. Iya kan? Jadi kita obatnya apa? Ya kita kasih tahu dulu, Rak. Berlari itu ada mekanika, ada dinamika loh. Berarti ini bisa masuk prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya harus dong. Iya dong. Karena apa? Kan sekarang kalau dia benar. Kan sekarang kalau nggak cedera nggak keren deh. Jangan. Ada yang seperti itu. Bela diri. Terus lari-lari pakai apa? Pakai kinesiotep, ya. Gitu kan. Biar dikira juga makin kita kan juga belajar ya. Masukin dilitin. Kita belajar ya. Ya. Kita belajar ya. Sebenarnya kita kepengennya atau idealnya adalah lari itu bukan hanya sebagai sarana untuk kita ikut lomba. Betul. Itu bukan, tapi kita pengen itu adalah bagian dari gaya hidup masyarakat. Lifestyle. Ya, jadi itu bagian keseharian kita, sebagaimana kita mandi, ya, makan, gosok gigi, karena manfaatnya luar biasa. Jadi pengennya itu. Nah, untuk bisa itu mesti dipelajari caranya. Itulah sekolah. Nambahin boleh sedikit. Boleh. Apa yang diomongin Mbak Be itu bukan sekedar apa ya? Ucapan belaka. ataupun based on pengalaman. Kalau dilihat dari postur dan gesturnya tadi, ini sih sudah berdarah daging banget. Karena gini ya, Mbak Be ini baru saja certified as coach. Wih. Jadi sudah ada literasinya nih ya. Betul. Kalau misalnya nih, sudah di disclaimer. Kalau misalnya nanti ada yang menanyakan gitu, itu ilmunya dari mana? Sudah certified. Betul. Loh, tapi memang benar. Sekarang pun juga ya, karena akses informasi ini kan cepat didapat. Iya. Orang ya istilahnya karena
katanya kan ada yang fakultas Google, sarjana YouTube. Iya. Itu. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita mempelajari teorinya dari literasi yang benar begitu ya. Oke, seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa juga belajar dari Google, dari YouTube. Tapi kalau kita belajar dari dosen ya. Ya saya terima kasih sama dosen saya kemarin di Jogja, yaitu Profesor Rian dan Dr. Davi ya. Itu gimana tuh? Ya? Iya. Guru itu penting yang bertemu secara langsung karena dia memberikan, ketika dia memberikan ilmu kepada kita, dia memberikan energinya. Iya. Karena Dan itu berbekas ke kita dan membuat stimulus buat kita untuk kemudian belajar lagi. Tapi gini deh, kan sekarang di tengah gempuran informasi banyak banget yang bisa kita akses. Kita dengan segenggam handphone aja tuh kita bisa cari informasi dari berbagai sumber. Dan ya jujur sih juga saking banyak informasi juga sampai kita ya udah deh satu yang kita lihat udah kita pahami benar. Iya kan gitu. Nah, apa yang dirasakan ketika belajar langsung melalui pakarnya gitu? Ya, pertama tentu lebih detail ya. Kita punya kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ya, yang kedua, orang-orang berilmu ini kan mereka menjalankan itu dan mempelajari itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi waktu mereka ajarkan ke kita itu, saya bilang tadi ada energinya, ada ruhnya. Ketika mereka belajar itu menular ke kita. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu itu belajar silat sama guru silat dan dikasih tenaga dalam tuh. Transfer ilmu gitu ya. Yang saya rasakan sih kalau belajar langsung itu kita tetap menggunakan informasi-informasi yang ada sekarang misalnya Google, YouTube itu sebagai tambahan. Sebagai tambahan dan referensi. Betul. Memperkaya kita. Iya. Cuman mempelajari secara langsung itu penting. Apalagi untuk mempelajari, apalagi kalau kita ngomong olahraga, kan bentuk-bentuk, kemudian gerakan-gerakan gitu ya. Itu kan kita lihat dengan mata kepala sendiri. Itu dia kenapa pentingnya belajar di sekolah. Itu dia kenapa pentingnya belajar di sekolah. Offline. Emang ada sekolah online sih? Kita waktu pandemi online ya. Online. Nah, survive-nya pada waktu pas pandemi gitu. Oke, sebelum kita moving ke next session ya gitu. Last question di sesi pertama gitu. Pada saat pandemi gitu mengalami perubahan untuk belajar online apa gitu. Bagaimana sikapnya adaptasi sekolah terhadap perubahan itu? Ya, waktu itu sih kita sempat drop juga ya, Be ya. Maksudnya kita sudah ada beberapa kelas yang terbiasa offline gitu kan ya. Belajar bersama-sama, berlatih bersama-sama, terus tiba-tiba waktu itu kan di awalnya kita sama sekali nggak boleh ada kegiatan kan. Tatap muka tuh nggak kegiatan boleh. Kita terakhir bersama-sama itu waktu ada race Binloop. Maret 2020. Nah, Itu seminggu besoknya udah. Iya kan? Nah, setelah itu Besoknya ya. Saya sudah mentalnya down di situ lomba langsung DNF. Iya, soalnya kan langsung pas waktu COVID itu kan itu pas awal COVID. Awal dinyatakan Maret besoknya. Iya, Maret. tapi baru ada 1-2 orang yang kena kan waktu itu kan. Betul. Nah, terus udah gitu setelah itu kita benar-benar off, jadi kita menaati pemerintah juga gitu kan ya. Nah, tapi kita mikir tuh kalau misalnya ini benar-benar off, kasihan nih orang-orang yang masih harus berolahraga sebenarnya kan. Jadi waktu itu kita advice-nya juga walaupun di rumah, tapi tetap harus olahraga ya, walaupun nggak kemana-mana gitu. Nah, akhirnya kita bikin gerakan ini juga nih, olahraga di rumah. Waktu itu kita namanya apa ya, Be? Lupa tuh waktu namanya apa gitu ya. Jadi kita tuh ada olahraga di rumah atau apalah gitu ya. Jadi kita ada IG live. Jadi ngobrol bareng para coach gitu ya. Saya juga sempat kasih sesi juga. Ngamen ya. Gitu ya. Ngamen iya. Sempat jadi host 2 kali tuh. Saya masih ingat. Bantu juga Bang. Iya, makanya. Udah gini lah kita ya. Gini ya. Berarti programnya banyak tuh ya. Kita ada talk Sekolah show ngamen, gitu ya. kan, sekolah ngamen. Terus udah gitu ada juga kita minta para coach itu bikin video-video untuk kita terbitkan di feednya IG. Jadi teman-teman yang pengen belajar secara gratis tetap bisa juga mantau di IG-nya kita gitu. Gerakan apa sih yang untuk belajar di rumah gitu. Nah, dari situ mulai tuh banyak yang bertanya kan, kira-kira kalau misalnya kita mau dapat pelajaran lebih lanjut gimana nih gitu ya. Akhirnya dari situ kita bikin taping sama para coach itu, ya kita sebarin di WAG kita gitu kan. Terus dari itu ya alhamdulillah kemarin terakhir itu kita udah bisa mulai
offline lagi. 2021 kan udah mulai tapi terbatas ya. Iya. Itu cuma terima kasih tuh sama Bu Kepsek, itu inisiatif Bu Kepsek ya, yang untuk kita tetap mesti menyebarkan quote unquote antivirusnya nih. Antivirusnya corona waktu itu ya. Iya. Dan saya mau terima kasih juga kesempatan ini waktu itu yang Boleh, banyak bantu kita adalah Coach Falas. Coach Falas Nikot ya. sama Coach Sam ya. Coach Sam. Sama juga. Coach Sam ya. Jadi Iya. mereka juga dalam keadaan Covid tetap memperjuangkan supaya ini tetap tersebar. Betul. Gitu kira-kira. Tetap tersebar. Jadi memanfaatkan juga platform yang ada untuk sebagai sarana pembelajaran gitu ya. Iya, Betul. Tapi sekarang nih ya yang mau gua highlight nih ya. Minum boleh nggak? Boleh dong, silakan. Dari mulai Cheers. Cheers dulu. Oke, berkah buat kita. Dari mulai Bapak Ibu sampai sekarang akhirnya Bro and Sis. Nah, ini ya sebenarnya jadi apa ya yang gue lihat sekarang sekolah ini berubah ya gitu. Dari logonya, dari tampilannya, dari ada siapa-siapa aja sekarang. Karena tidak semua komunitas itu mampu untuk melalui masa regenerasi. So, akan balik lagi di sesi 2 masih bersama dengan Babe Rinaldi Usman dan juga Ibu Kepsek Bu Kiki nanti di sesi 2 masih ngobrol di Pengen Ngobrol Podcast bersama dengan Sekolari powered by Cerita Lari. Kita akan kembali. Masih bersama Pengen Ngobrol Podcast sama kita dari Sekolari. Powered by Cerita Lari. Woi. Jangan sampai digantiin loh. Enggak, tetap tidak tergantikan sih Bu. Oh iya. Siap. Cuman ini kita melatih teman-teman untuk kemampuan MC ya. Gitu. Kan namanya ini sekolah MC. Masih bersama dengan Babe Rinaldi Usman dan juga Bu Kepsek, Bu Sinar Rizky Sinar Espati, Bu Kiki. Dari Sekolari. Ini dia. Sekolari komunitas yang dari Bapak Ibu sekarang jadi Bro and Sis. Saya ralat ya, bukan Bapak Ibu bahkan. Apa? Opung, Aki, Nini, Opung, Aki, Nini, Eyang. Jadi suatu hari di tahun 2019, kita kedatangan nih serombongan mahasiswa ITB angkatan 74. Bayangin tuh. 74 tuh masuknya. 74 masuknya angkatan Masuk 74. kuliah. Berarti masuk kuliah. berarti mereka pada saat mau gabung ke kita itu umur 60-an. Oke. 64, 65 ya. Baru start mau lari. Baru start mau lari karena ada ITB Ultramarathon. Nah, Seluruh angkatan. Oke. Mereka mau ikut tapi nggak ada yang latih. Oh. Jadi mereka lihat kita latihan kan. Kita latihan. Emang kita paling unik latihan di JBK itu karena kan kita gratis dan terbuka untuk umum. So kita sangat inklusif. Oke. Di awal-awal tuh bahkan banyak orang lari tuh pakai sepatu futsal, pakai Ya. lari lagi dulu udah. Ya kan gampang itu. Jadi kita orang di tempat kita tuh tidak dibeda-bedakan lah. Ya kita yang penting welcome nyamannya dulu ya, Be. Nyaman, ya kan? Kalau udah nyaman kan sayang biasanya. Ya. Curhat. Tipis boleh. Jangan terusin. Lanjut. Nah, kemudian karena kan waktu itu Coach Adri ini secara kalau menerangkan segala sesuatu itu struktur bagus gitu ya. Masuk lah ya. Sekolah banget deh. Ya, Coach Adri ini sekolah banget ya. Nah, ini masuk sama teman-teman ini. sama opung-opung. Akhirnya ini jadi orang tua kita. Oh. Orang tua kita. Oke. Ya, lu bayangkan. Opung masih orang tuanya. Iya. Kami Jadi aja manggilnya Om Tante. Kami panggilnya Om Tante. Memang om gue tuh segitu-gitu lah. Umurnya gitu ya. Iya. Akhirnya kita jadi satu. Jadi satu. Sekali latihan bisa 100 orang. Wow. Apalagi menjelang ITB Ultramarathon waktu itu. Oh iya. Udah makin mepet biasanya makin gelisah. Iya. Banyak orang tua, anak mudanya juga ada. Oke. Anak mudanya juga ada. Waktu Dan itu. itu waktu itu ya. Tapi masih didominasi Opung ya, Bu Kepsek ya. Opung Iya. yang sampai sekarang masih sama kita masih guyup. Masih guyup. Oke. Cuman kan latihannya mungkin agak rada jarang ya. Maksudnya ya. Masih guyup. Nah, itu kenapa kita waktu itu di quote-unquote dipersepsikan Bapak Ibu. Bapak Ibu gitu. Iya, yang orang lihat seperti itu. Itu dari kacamata gue ya. Kita sendiri sebenarnya nggak punya rencana. Nggak punya rencana
terjadi secara alamiah aja. Karena mayoritas itu mereka yang latihan dan rajin-rajin. Betul. Dan rajin-rajin. Dan harusnya yang muda-muda malu. Iya. Ada tante siapa yang Tante Uri. Ya, enggak, yang dia Tante Erni. yang pertama kali dia lari di Tidur Ultramarathon dia bilang baru sekilo 2 kilo, gue bisa. Iya. Tante siapa namanya? Iya, itu yang kita interview kan. Yang kita interview. Tante Erni. Tante Erni. Dia ngerasa ya, kan dibilang ya dibilang dia ngerasa magic lah. Dengan berlatih itu dia ngerasa kok magic. bisa ya? Gue bisa nih. Gue seumur umur gue gak bisa. Iya. Nah itu akhirnya kan nyebar ceritanya. Makin lama makin banyak om tante. Dari situ. Emang promosi mulut ke mulut tuh efisien. Cuman saya sih di kesempatan ini sih saya juga mau mengucapkan salut kepada para alumni ITB. Ya. Mereka itu guyup banget sampai usia berapapun kayaknya itu kalau ngelihat wah ini temen gue begini nih, ini gue juga mesti ikutan gitu. Ya aku nggak tahu apakah itu guyup atau kompetitif ya. Gak mau kalah gitu. Berarti jiwa ambinya juga. Ambi. Jadi yang tadinya pertama kali datang ke kita itu Om Iwan namanya ya. Om Iwan itu bilang pendiri Wanadri. Kan kita tanya kan ya Nok, karena kita baru pertama kali ya sekolah larinya juga baru berdiri yang pertama. Yang kedua kedatangan para murid yang usianya juga udah bukan muda lagi. Jadi kita waktu itu very serious. Senior citizen lah ya. Kalau istilah katanya event master. Ini mah super master. Nah, ada juga mereka yang emang udah bisa lari. Ada juga, cuman nggak banyak gitu. Tapi mungkin belum terstruktur. Nah, ini kita jadi benar-benar mikir nih, gimana caranya ngelatih mereka tapi sesuai sama misi kita, nggak ada yang cedera gitu kan. Jadi kalau ilmunya itu dari Coach Adri, tapi untuk mendampinginya ini kita sampai manggil dokter. Iya, gue ingat itu. Gue ingat. Karena kan resiko buat kita. Iya, betul. Jadi Resiko. waktu itu Coach Adri bikin kurikulumnya kalau nggak salah 3 bulan ya, Be ya. Iya. Jadi kita cuma punya 3 bulan sampai ke ultramaraton itu, di mana masing-masing itu punya goals yang berbeda. Ada yang relay seorang itu sekitar 10 sampai 11 kilo. Ada yang pengen di yang berempat itu berarti berapa? 200 bagi 4. Ya 50 kiloan gitu kan. Iya. Ada yang udah seperti itu gitu. Jadi gimana caranya? Udah gitu banyak juga yang kayak tadi Tante Erni gitu ya. Itu dia belum pernah lari sama sekali. Nah, jadi ini kan range-nya ini banget ya, bervariasi banget. Jadi aku kebayang sih deg-degannya kayak apa. Iya. Salah-salah dikit. Mana? Jadi waktu itu kita arrange sebulan sekali itu ada dokter datang yang pasti ngecek darah ya. Pasti ngecek darah. Setelah itu dia juga ngasih tahu nih, oke, karena kita mau latihan lari, jadi tolong persiapkan A, B, C, D. Sampai segitunya gitu, sampai di bulan ketiga alhamdulillah sampai race day-nya selesainya nggak ada apa-apa. Iya, sampai kita bikin booth. Iya, ada booth-nya. Kita ada booth-nya di sana gitu. Itu juga gue inget tuh Pak Coach Adri kalau mau latih tuh, Om Tante dalam keadaan sehat semua ya. Itu udah kalimat opening template-nya kalau mau latihan. Berdoa nih, sebelum kita berdoa, kita berdoa, Om Tante dalam keadaan sehat semua ya. Oke. Jadi buat para alumni Bukan saya tuh kalau latihan itu kita selalu datang karena jagain, tapi lama-lama ya kita udah tahu bahwa ini ternyata kuat. Dan di situ kita amazed sama keajaiban Tuhan yang memberikan tubuh kita dalam umur berapa aja ternyata kita bisa. Dan endorfinnya. ya. Jadi karena mereka happy, latihan sama-sama bareng-bareng, ya bisa. Ya waktu itu seperti dibilang sama si Tante Erni itu kan, ingat banget tuh. Saya ini belum pernah lari sama sekali. Sekarang saya bisa lari 11 kilo. Itu kan udah achievement yang di usia segitu kan udah Iya. Dan buat kita yang mensupport dia itu kan jadi yang alhamdulillah lebih senang. Kita jauh lebih senang daripada orang yang melakukannya. Akhirnya kekhawatiran kita sudah sirna ya kan, berhasil gitu ya. Jangan khawatir tapi jadi bangga gitu loh. Ternyata bisa. Jadi buat kita sendiri juga yang kalau pas gua tua gua harus seperti mereka nih. Jangan sampai nggak seperti mereka gitu. Titik kita merasa sukses. Berhenti dalam arti kata berhenti
stop offline kan di COVID tuh. Iya, COVID. Oh ya. Ya di COVID ya. di COVID ya kan. Nah, tentu kawan-kawan om tante kan mungkin resikonya lebih tinggi ya. Betul. Untuk COVID ya. Nah, itu benar-benar offline. Hah? Itu benar-benar offline. Online. Itu benar-benar online. Oh, online. Ya. Benar-benar online. Benar-benar online. Jadi waktu kita mulai kan kebuka nih, COVID ini kan nggak terus ketutup kan 2021 udah mulai boleh gitu. nggak bukan modelnya kayak lalu lintas dan buka tutup kan ya buka tutup ya begitu buka kita offline disuruh tutup lagi. Nah, waktu itu udah jarang yang latihan. Oke. Jadi itu diisi oleh anak-anak muda. Disitulah titik terjadi regenerasi sebenarnya. Nah, di titik itu karena ternyata yang latihan berubah profile yang banyaknya karena COVID. Berarti 2021 akhir lah. mulai di situ. Dinamikanya yang terjadi gimana tuh? Maksudnya gini, kalau kita bicara soal regenerasi, kadang nih yang aku lihat ya, malah justru dari based on pengalamanku sendiri gitu ya, ada beberapa grup gitu yang memang sekiranya mau regenerasi tapi kok di dalamnya kayak kurang termotivasi untuk bisa meneruskan. Karena kalau kita bicara soal komunitas, ini kan harus terus sustain, harus grow gitu ya, harus sustain biar visi misinya tetap berjalan dan mengoper tongkat estafet kepemimpinan itu tidak gampang gitu loh. Dan karena satu dan lain hal ya kita bicara orang punya ego masing-masing gitu. Either mungkin ada visi misinya yang berbeda atau apa. Ini namanya juga rumah tangga ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Tidak perlu saya detailkan kan? Tahu lah pecah-pecahnya komunitas seperti apa. That's what happened sehingga mereka kalau udah biar pecah, bikin baru lagi, lagi gitu kan, seperti itu. Nah, pada saat waktu itu untuk regenerasi, dinamika yang terjadi seperti apa tuh? Kalau saya melihatnya, nanti Kiki mungkin bisa tambahin. Boleh. Saya melihatnya adalah, karena ini kan awalnya kita movement ya. Betul. Movement ini saya sama Kiki udah sadar bahwasannya namanya gerakannya bukan punya kita. Kita ada inisiator. Itu yang kita bikin bendera, ya kita bawa bendera, dan kemudian kalau ada orang-orang yang mau bawa benderanya ya silakan aja. Jadi dari awal mindset kita bukan mau untuk we own this group, tidak. Tapi gerakan ini berjalan. You own the group. Masyarakat punya. Jadi waktu udah mulai anak-anak muda kan tentu anak-anak muda ini mesti dilayani oleh anak-anak muda. Ya. Waktu kayak mau kemerdekaan 17 Agustus ya, Bung Karno sampai diculik sampai ke mana tuh? Anak-anak muda kan ya. Kalau kita enggak, kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada 3 orang. Anak muda ini yang saya juga mau bilang terima kasih. Sebutin deh. Satu adalah Andi Nurman atau Mas Abai, ya. Yang kedua adalah Mas Novi Estianto. Tian. Tian 76. Kemudian Mbak Midi. 3 orang inilah yang kemudian memperkaya warna dari Skolari dan membuat Skolari relevan kepada anak-anak muda. Dari sisi komunikasi dan segala macam. Dan kita memang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Kita juga nggak ngerti soalnya komunikasi dengan anak-anak yang lebih muda, ya kan? Tapi kita senang melihat ini berkembang, dan akhirnya kan tujuannya tercapai apa? Orang lari dengan benar, dia lari dengan sehat, dan akhirnya dia bahagia, so everybody happy. Ya kita nggak banyak cawe-cawe lagi lah. Ya kita paling sekarang kalau ini ya kita diminta pendapat kita kasih, nggak dimintain pendapat ya jalan aja dah. Ini nih yang gue suka nih. Ini kayak babe-babe banget ya. Tidak susah dipanggil babe. Kan? Tapi gini, setelah ada regenerasi, akhirnya apa yang menandakan sudah ada perubahan dengan adanya, maksudnya dengan adanya aktivasi baru apa, movement baru apa yang akhirnya menandakan kalau kita sudah tumbuh dan regenerasi. Gitu. Ada apa yang beda akhirnya di tahun berikutnya? Sebenarnya sih kalau misalnya ada sesuatu yang khusus, enggak juga sih ya, karena kalau misalnya kita lihat apa yang sebelumnya sudah ada itu awalnya itu kayak dihidupkan lagi gitu. Nah ini spesial buat
Coach Abai, ya, Andi Nurman, dia itu kayak bisa dibilang bener-bener regenerasinya. Jadi dulu kita punya kelas askot, asisten coach gitu ya. Ada 8. Ada 8 orang. Kita ada Coach Adri, Coach Falas, Coach Sam. Tiga-tiganya saking yang latihan 100 nih, Mas Yano. Kewalahan. Gimana? Coachnya 8 orang. Nambah lagi. Dan coach 8 orang itu dari orang yang latihan. Wow, oke. Development banget ya. Ya, sampai sekarang itu yang salah satunya kita juga emang kan kita bukan cetak siswa juga, tapi kita juga cetak coach. Kita cetak coach. Ya, jadi dari dulu itu kan kita pengennya itu kita groom dari dalam. Tadi kan Mbak Be sempat ngomong ya waktu yang di sesi awal ya bahwa pada saat kita baru mulai itu cari coach nggak gampang gitu kan ya. Ya, adalah ceritanya ya Be. Saya cari-cari kesana kemari ada yang ngecas. Waduh, gede banget satu kan. Terus. Waktu itu, nah makanya akhirnya gini. Makanya kita karena itu kan kita takut orang nggak bisa bayar kan. Nanti kita masyarakat. Akhirnya dulu. Karena emang pengalamannya, waduh, bukan salah dia, bukan salah siapa-siapa, tapi kan orang punya harga memang. Betul. Itu kita hargai. Jadi nggak ada yang salah. Jadi saya klarifikasi, bukan salah, tetapi kita maunya kan massal yang dilatih, jadi butuh coachnya banyak kan. Makanya kita cetak sendiri. Gitu loh. Makanya kita akhirnya kesulitan membawa keberkahan. Blessing in disguise. Difficult road itu kan lead to beautiful destination. Setuju. Waktu kita kesulitan mencari coach, kita groom sendiri. Akhirnya kita jadi punya pengalaman kan. Bagaimana nge-groom coach? Oke. So how you groom new coach gitu? Begini. Nggak coach ya, coaches. Coaches. Oke. Coaches. Begini. Yang pertama, waktu kita bentuk bersama nih ya, kita bentuk Coach Adri nih. Jadi coach bersama, dia kan sudah punya satu kerisauan sama kayak kita. Karena risau, dia belajar dong. Bagaimana supaya bisa ngajar yang benar, supaya orang nggak celaka. Ya kan? Basic itu, frekuensi itu ditularkan ketika dia melatih. Ada yang nyangkut ternyata ke beberapa murid. Ilmunya yang sikap mental itu. Sikap mental itu. Akhirnya murid-murid itu mau membantu menjadi asisten. Dari situ dulu journey-nya nih. Jadi willingness dulu nih. Sikap mental, pola pikir ya beda. Jadi waktu dia jadi coach itu dia bukan pikirnya gini, wah gue jadi coach nih, lumayan ya ada duit. bukan itu dulu. Dan kan ini konteksnya. Lu tau gak ngomong gitu tuh gue suka mana-mana gitu loh gue. Konteksnya mana-mana pikiran gue. Konteksnya. Tadi kan ini khusus sekolari. Iya. Jangan mikir mana-mana. Saya enggak. Oke, kita berkesempit dulu. Enggak kemana-mana. Siapa? Dan enggak apa namanya? Bukan berarti salah juga, enggak apa-apa. Tapi karena khusus di kita dan pertanyaannya adalah how you groom coaches. Dari situ. Sikap mental, frekuensi. Karena coach Adrinya begitu sebagai waktu itu sebagai kepala pelatih. Nah, itu frekuensinya nyampe ke murid. Beberapa murid yang punya kemampuan untuk kemudian mengajar dan kemauan untuk mengajar akhirnya jadi asisten coach. 8 asisten coach gitu ya. 8 dengan 3 pelatih waktu itu. Nah, salah satunya si asisten coach itu adalah Coach Abai itu. Coach Abai. Iya. Dia kan orangnya galak. Udah gitu orangnya ya disiplin ya dan orangnya komitmen. Betul. Orangnya committed gitu. Berarti intinya mental dan karakternya udah dapet lah. Udah dapet. Udah dapet sikap mental, karakter, segala macam. macam. Somehow karena visi misi kita seperti tadi dibilang sama Babe ya, kita kan walaupun kita memberi kelas gratis, tapi kita nggak pengen ngasih sesuatu yang kayak ilmunya kaleng-kaleng lah gitu. Jadi memang harus benar-benar ada dasarnya gitu kan. Jadi bukan ilmu yang ya udah yang penting kita lari bareng, yang penting kita pace-nya cepat, bukan seperti itu gitu kan. Nah, dari situ juga si Coach Abai ini menjadi satu benang merah dari ya bisa kita bilang bukan masa lalu ya, tadi yang dibilang Yano itu regenerasinya ya. Jadi dari yang sebelumnya ke yang saat ini dia berhasil mentranslate gitu. Jadi
begitu ada anak-anak muda yang baru join ini gitu, nah ini kita masih membawa misi-misi itu. Nah dari situ tuh kita baru tracing, cari coach baru lagi. Berarti ini adalah mental dan attitude yang berkesinambungan dari Betul. pertama sampai sekarang. Harus. Karena dan ini di titik ini aku nambahin sedikit ini. Boleh. Di titik ini kita dari awal udah bersepakat bahwasannya kelas ini gratis untuk masyarakat, tapi tidak gratis untuk yang mengajar. Nah, itu tuh. Tidak gratis untuk yang mengajar. Yang mengajar harus kita hargai supaya tenaga dia ini ada value-nya dong. Betul. Dan akhirnya dia juga belajar memberikan ilmu yang tidak kaleng-kaleng. Gitu. Jadi waktu itu ya kita putar otak lah. Nah, gimana tuh? Yo kaos. Iya. Kaos ya. Pokoknya terus lucu deh, pokoknya saya kalau udah kasnya dikit-dikit kelihatan sama Kiki deh. Lucu ya, Coba dicolek ya, Be ya. Coba nggak percaya deh ya. Kalau kita memikirkan untuk masyarakat yang lebih luas ya, rezeki mah ada aja. Iya. Gue harus mengatakan itu iya. Iya Gue loh. harus mengatakan itu. Gue pun juga sendiri sebenarnya bikin podcast ini pun juga ada reasonnya gitu. Iya. Berawal dari keresahan gue juga. Kok banyak yang something goes wrong in this industry gitu, something goes wrong in this culture gitu. Dan gue merasa setelah timbul setelah gue 2 tahun nyemplung di lari, apa sih yang bisa gue lakukan gitu. So ya dengan bakat cocote yang saya punya kan, akhirnya kayaknya gue harus bikin wadah deh gitu. Tapi biarkan teman-teman yang lebih punya bakatnya lah untuk ngasih tahu di bidang coaching gitu ya, program apa. Tapi kalau gue kayaknya masuk di bidang budayanya oke deh gitu kan. That's why I meant this gitu. So gue ngobrol dengan Hanya kita satu frekuensi. Nah iya. Jadi ada keinginan ini tuh kalau gue lihat kultur kita tuh lagi puber menurut gue ya. Kultur lari kita tuh lagi puber. Iya. Jadi lagi genit-genit nih. Iya, biasalah kalau puber kan, apa juga diajar, apa juga disikat gitu. Dan setiap tahun ini pasti ada gitu. So, that's why kayaknya butuh wadah untuk bisa menuntun ke jalan yang benar. Ya, benar. Ya. Tapi dengan literasi yang benar tentunya. Dan aku sih sebenarnya happy banget terutama untuk anak-anak muda yang lari. Kalau dulu ya zaman gue muda. Kita extend dulu Bang, tolong dimundurin dulu waktunya. Ini masih seru nih, extend dulu. Zaman saya muda. Ya. Zaman saya muda nih SMP SMA gitu ya. Ya. Olahraga kan satu kegiatan yang ekstrakurikuler sifatnya. Iya. Benar ya? Ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya. Jadi dia tidak menjadi satu gaya hidup. Ya. Tapi ternyata itu salah. Karena itu buat orang kurang sehat jadinya. Kebanyakan hidupnya nggak olahraga. Ya. Dan males jadinya kan. Betul. Nah, tapi masih ada besok gitu. Tapi budaya lari sekarang ini di seluruh dunia, masuk di Indonesia ini kan menjadi satu budaya baru yang memotivasi orang untuk larinya sering dan menjadi kebiasaan gitu. Benar ya? Tinggal dibikin larinya benar, menjadi sehat, menjadi bahagia. Ujung-ujungnya kita melawan suatu fenomena dunia yang namanya penyakit degeneratif. Kalau kita olahraganya rajin. Olahraga itu kalau kita pelajari nih, olahraga itu adalah induk dari semua lifestyle. Iya. Kalau Anda olahraga, maka otomatis perlahan-lahan makan Anda jaga. Pasti. Ya. Kalau makan Anda jaga, nanti istirahat pun Anda jaga. Jadi semuanya olahraga, makan, istirahat. Yang paling tantangan istirahat, Be. Iya, jam tidur ya. Iya. Akhirnya jadi satu kesatuan. Lifestyle-nya kan jadi sehat semua. Jadi berubah. Jadi berubah semua. Betul. Anda bayangkan kalau itu makin memasyarakat di masyarakat Indonesia, satu generasi yang punya kebiasaan yang baik, lifestyle yang baik. Kayak apa negara kita? Tapi kan yang kejadian sekarang nih aku lihat ya, kayak tadi kan kata Babe itu semakin sering larinya, semakin sehat orangnya gitu kan. Iya. Tapi Semakin kayaknya, rutin, Mas aku. ya tapi kalau yang aku lihat sekarang itu semakin sering larinya, semakin sering beli sepatunya, beli jersey-nya itu ya. Yang tadinya beli toko, sekarang pesen just tip. Itu salah satu ini. Pokoknya yang belum
Motivasi ya. Satu Gitu. ajang juga untuk mengekspresikan diri. Tapi Betul. esensinya kan berlari. Iya. Berlari. Cuman kadang-kadang ada yang mancing jadi sensasi. Iya, Oke, tapi anyway gini, untuk ibarat kata tadi sekolah wadahnya. Oke, ada program apa aja sekarang yang lagi ongoing di sekolah gitu? Nah, jadi kalau di kita itu yang ini wajib mutlak ya, wajib Ya, mutlak. ya. Sejak dulu ada itu yang kelas gratis. Ya. Kelas gratis itu adanya di setiap hari Kamis malam jam 6:30 itu di GBK. Pokoknya kalau lari ya Allah itu panjangnya. Dari saya sekarang. Tuh ya. Jadi yang pasti adalah yang kelas gratis di hari Kamis malam. Ya. Nah, pada saat kita regenerasi tadi, Ya. nah ini dihidupkan lagi nih acara lari bareng. Tadinya itu dulu itu sebelum pandemi kita di hari Sabtu pagi lari barengnya. Tapi yang sekarang ini kita setiap hari Minggu pagi. Sekolah dalam santai. Betul sekali, Iya. sekolah dalam sadar. Oh, nyimak ya. Ini saya gitu. tuh pengamat. Aduh. Gitu. Iya, Itu iya, biasanya iya. di gate 6 ya, Be ya? Iya, Di Itu gate biasanya 6. di gate 6 itu. Di gate 6 sekitar Saudaranya jam FX. Ya. jam setengah 6 pagi kita startnya. Kenapa setengah 6? Besok. Supaya nggak terlalu Besok. rame juga. Iya. Supaya nggak terlalu rame. Soalnya kan sekarang CFD ini ya. Tumpah ruah. Tumpah ruah gitu kan. Nah, selain dari kelas-kelas itu kita juga ada kelas training program. Jadi sekarang alhamdulillah kita ada 5 coach gitu ya yang sudah bergabung dengan Sekolari ini. Ada coach Abai, Abai. terus ada Abai koordinator coach sekarang. Abai koordinator. Oh, Ya, terus jadi udah kasih karirnya naik terus kan Naik tadinya terus ya. Oh. maskot ya. Talk chair memang Coach, Abai ya. Ya, coach ya, ya, Bay, ya. ya. Baik, sekarang koordinator. Tapi it's good. Karena biar bagaimanapun Ada karirnya. Ya. Be maju dikit, awas mundur, Be. Awas mundur, Be. Awas mundur. Tapi ini Ada harus karirnya. dijaga terus karena biar bagaimanapun kalau udah dia totalitas ya kenapa enggak kita beri tanggung jawab lebih supaya dia makin semangat lagi. Iya. Ya, tuh. Ada selain Abai siapa lagi? Coach Abai, habis itu ada Coach Ferry Junaidi Coach ya, Ferry, CFJ. oke. Terus ada juga Coach Ali, Mas Ali. ada Coach Yusuf, Yusuf. terus ada Coach Yuli. Yuli. Oh, Coach Yuli sudah bergabung. Coach Yuli ini tidak bisa dipandang sebelah mata dia. Aduh. Sudah sering, aduh. Jangan. Jangan, ya. Marco. Marco, iya. Marco. Aduh, sampai anaknya juga sering. Anaknya Elias. kuat loh. Waduh. Yes, Ya, makanya gitu. Nah, Oke. dari 5 coach itu masing-masing punya kelas training program sendiri. Oke. Biasanya kalau awal bulan ini Mbak Midi udah mulai nih gitu kan, woro-woro ini kita buka kelas baru gitu. Nah, masing-masing coach ini punya kelas TP itu di hari Senin sampai hari Sabtu. Saya nggak bisa. Ada yang pagi, ada yang sore. Oke. Gitu. Jadi nanti bisa dipilih sama teman-teman kalau misalnya mau join gitu kan ya. Disesuaikan dengan kesibukan dan waktunya masing-masing gitu. Jadi setiap hari ini insya Allah sudah ada kelas Sekolari di GBK. Wis, Gitu. itu dia kenapa coachnya pagi sore kok ada dia lagi. Iya. Itu yang gue penasaran dia bilang ini. Wah. Tanpa ini ya. Tanpa tanpa kita plan atau disengaja gitu ya. Kita mau bikin ini Sekolari nih ya. Mau bikin ini visi saya sebenarnya ya. Dia itu kayak LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum. Hmm. Mereka yang pernah kerja di Lembaga Bantuan Hukum biasanya jadi pengacara hebat. Karena sudah biasa mengerjakan kasus-kasus yang sifatnya pro bono, yang nggak bayar, membela orang-orang yang diserobot tanahnya, membela orang-orang yang tertindas, gitu kan ya, kira-kira ya. Akhirnya waktu dia terjun ke dunia profesionalnya, dia punya roh itu. Oke. Dia punya roh Spiritnya itu. udah ada. Spirit itu udah ada. Nah, kita ngelihat nih ini bisa menjadi potensial menjadi itu. Jadi mau berlatih melatih pun di Sekolari bisa. Berlatih melatih. Wah, ini loh yang Itu bisa. jarang dilakukan komunitas. That's why saya tidak salah pilih komunitas. Ya, amin. alhamdulillah. Oke, terus yang baru ada apa lagi yang beda daripada yang lainnya? Oh ya, dari kelas training programnya itu insya Allah kita akan berjalan setiap hari Senin malam. Kemarin kita baru kelas perdana Ya. di hari Senin malam kemarin. Ini Coach LD. Sekarang lo panggilan Coach lo. Karena sudah certified. Babe. Jadi kalau kita manggil sehari-hari Babe, Jadi Babe ya. Coach. Tapi Gitu. khusus untuk yang program Kesel malam. khusus untuk yang program Senin malam itu Ada panggilan khusus. Coach LD Oke. baru buka kelas khusus gitu ya. Jadi insya Allah kita juga akan berkontribusi untuk anak-anak yang menderita autisme.
Jadi kita baru coba nih gimana caranya untuk kita berkontribusi lebih jauh ya terhadap masyarakat ya gitu. Kalau untuk yang umum kan udah ada nih. Nah, kebetulan waktu itu kita ketemu sama salah satu penggiat juga ya, Be ya. Penggiat dan Ya, terapis. Penggiat dan terapis juga, namanya Marsi. Nah, dia itu punya beberapa pasien gitu ya, yang kita lagi coba stimulus untuk menyalurkan energinya mereka itu melalui olahraga. Dan di sini specifically lari. Nah, mungkin kurikulumnya itu nggak sama seperti yang lain. Pasti. Gitu kan ya. Betul. Tapi di latihan perdana kemarin itu kita ngeliat bahwa kalau kita kasih latihan-latihan kecil, mereka happy. Dan di situ kan mereka juga diantar sama keluarganya ya, ada yang diantar sama ibunya, bapaknya, ada yang sama kakaknya gitu ya. Betul. Mereka melihatnya Seru, itu, seru. loh kok bisa ya ada anak ini, saya ngeliat dengan mata kepala sendiri, awalnya itu dia sangat nempel sama ibunya. Jadi pada saat kita baru mau mulai kelas dia itu yang mama gitu, jadi nggak mau berinteraksi dengan orang lain dan dia merasa nggak nyaman berada di orang-orang gitu. Tapi pada akhir session itu ditanya sama Babe, Coach Eldi, ditanya, halo, how do you like it? Karena kan dia agak ini bahasa Indonesia ya. How do you like it? Dia jawabnya apa, Be? Iya, karena yang tadinya dia itu nempel sama ibunya, Dan pada saat itu tuh dia di depan. Dan sepanjang latihan itu saya juga amazed ya. Selalu kalau kita kan, saya juga menghandle-nya dengan amat-sangat hati-hati. Ya. Thanks to Marsi dulu. Ya, teman yang udah trust kita. Thanks to Marsi. Jadi ini apa? Minta nambah terus. Wih. Kok udahan lagi dong? Kok udahan? Ya kan? Dan anak-anak itu kan spontan. Kok udahan lagi dong? Iya, kalau Berarti mereka nggak berhasil. Kan kita kan kan pemanasan, Endorfinnya berarti static berhasil. dynamic ya. Static dynamic, terus kita mulai running drill ya, mulai ya perform kan kita ada jeda-jedanya tuh. Betul. Di tiap jeda itu dia nggak mau berhenti. Wow. Kok udahan? So it's a good sign. Iya, dan mungkin buat mereka ini endorfinnya keluar dan mereka ngerasain senang dengan olahraga lari ini gitu ya. Tapi kalau buat kami sendiri, para pengurus gitu, begitu ngelihat mereka berlatih seperti itu tuh buat kami endorfinnya jadi kita yang semangat. Iya, jadi kita yang semangat, jadi kita yang aduh, ternyata kita bisa ya dengan apa yang kita punya ini berkontribusi ya. Mungkin sekarang masih kecil nih, tapi dengan kontribusi yang kecil ini hopefully impacted ke mereka semua ini gitu. Babe dan juga Bu Kepsek, gila. Amazing sih beneran lah. Maksudnya ternyata dari sebuah movement tuh bisa kemana aja, dan ternyata olahraga lari tuh bisa mengintegrasi kemana aja gitu. Sayang sekali ya, kita harus lanjutkan obrolan, nanti kita offline ketemu di mana ngopi. Mantap. Siap. So silakan masing-masing boleh berikan pesan kepada teman-teman yang menonton dan juga apa harapannya buat Sekolari. Everything silakan, langsung last statement silakan. Di sesi ini intinya gue amazed sih sama Sekolari, that's why gue mengikuti gitu dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai sekarang gitu. So silakan Babe dan juga Bu Kepsek untuk lihat di kamera close up untuk bisa ngasih pesan harapan untuk Sekolari ke depannya atau dari teman-teman yang menonton, silakan please. Ya, Sekolari semoga tetap bisa menjadi satu gerakan yang memberikan kontribusi kehidupan yang sehat buat masyarakat Indonesia. Dan kalau bisa jangan hanya memberikan kontribusi satu kehidupan yang sehat, tapi juga menyembuhkan penyakit-penyakit, ikut membantu menyembuhkan penyakit-penyakit. Kayak mengenai autism itu saya juga baru belajar dari Marsi, kalau diajar olahraga bisa 3 hal yang dicapai, yaitu memperbaiki fokus daripada anak-anak yang autis. Autis ini kan bukan penyakit, tapi berpikir yang berbeda. Gangguan berpikir yang berbeda. Kedua adalah bisa mengurangi stimming, yaitu gerakan yang berulang-ulang. Dan ketiga, bisa memperbaiki juga metabolisme mereka. Nah, ini yang perlu kita, kegiatan-kegiatan ini bukan hanya menyehatkan tapi juga bisa menyembuhkan. Ya. Saya pikir kita harus banyak usaha untuk melakukan hal-hal seperti itu ke depannya. Sekolarinya. Oke. Saya gimana? Silakan Bu. Ya. Ada pesan apa yang ingin disampaikan? Mungkin kalau dari saya sih, saya melihat bahwa kalau kita punya niat
untuk berbuat kebaikan ya, ingin berkontribusi terhadap sesuatu, nggak usah berpikir bahwa apa sih yang saya lakukan ini kok kayaknya cemen banget, kok kayaknya kecil banget gitu ya, nggak akan ada artinya, itu absolutely salah gitu. Jadi apa yang kita mulai, apa yang kita lakukan asalkan dengan niat yang baik, insya Allah semesta akan mendukung gitu ya, nanti akan menjadi sesuatu yang besar dengan bertemu dengan orang-orang yang tepat juga gitu. Karena pada saat kita sudah berniat dengan baik, kita berniat positif gitu, kalau ada yang tidak baik itu akan menyingkir dengan sendirinya. Jadi semesta akan mendukung kemana arah kita dan akan memfilter melangkah. ya. Dan filter gitu. Jadi kemana arah kita akan melangkah ini akan didukung dengan niat yang kita tanamkan di awal gitu. Jadi kalau misalnya niatnya baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau dari awal niatnya udah nggak baik, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi dengan adanya Scholarly ini diharapkan apa yang kita niatkan di awal gitu ya, kita ingin berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia ya, hopefully impacted dan itu ada manfaatnya buat teman-teman semua. Deep banget sih ini, berarti sebuah movement. Aku nggak bisa bilang ini komunitas, so I can say this is a movement. Semoga grow bigger, better. Amin. Kita akan tunggu gebrakan-gebrakan lagi selanjutnya. Small impact, small movement tapi akan menghasilkan impact yang bagus. Amin. 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 So, Insyaallah. Bu Kepsek, Babe, aku terima kasih. Terima kasih dan doa yang sama buat pengen ngobrol dan cerita lari yang hebat sekali. Amin. Yeah. Terima kasih banyak. So kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Aduh, ini seru banget ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya di episode kali ini. Gue Yano sebagai host pamit undur diri. Yano, thank you so much. Thank you so much, dan juga bersama dengan bintang tamu kita dari Scholarly ada Kiki. Dan juga LD. Coach LD. Coach LD. Atur nuhun, terima kasih banyak semuanya. Thank you.